Jangan lupa, apabila ragu-ragu, langsung pergi ke dokter, check up, make sure kita sudah sehat untuk melanjutkan aktivitas. Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang bonking atau hitting the wall atau kehabisan bensin ya. Apa itu bonking? Apa itu hitting the wall? Dan bagaimana cara menghindarinya atau meminimalisirnya ketika kita sedang bersepeda atau berolahraga secara general? Saya akan bahas di video ini. Oke, kita tahu kebanyakan dari kita bukan olahragawan profesional atau atlet profesional. Kita kebanyakan di sini berolahraga cukup untuk hidup sehat, menjaga stamina, serta menjaga kebugaran, dan banyak menjalani hobi ini memang karena suka dan cinta dengan olahraga bersepeda ini. Semakin tinggi tingkat antusiasme seseorang ketika bersepeda atau berolahraga, jarak dan intensitas yang mereka tempuh akan semakin tinggi dan semakin jauh. Dan di sini istilah bonking, hitting the wall, atau kehabisan bensin ini sering terjadi. Bukan Pertamax atau Pertalite ya. Maksudnya kehabisan bahan bakar kita sebagai manusia untuk melanjutkan aktivitas kita. Pertanyaan ini diutarakan beberapa subscriber saya. Bagaimana sih caranya mengatasi bonking? Mari kita ulas satu persatu. Sebelum saya mulai, ingat ya, saya bukan seorang tenaga medis, saya hanya membagi pengalaman saya biasa. Asumsikan bahwa rekan-rekan sudah cukup fit untuk menjalankan aktivitas sebelum melakukan hal ini semua. Dan jangan lupa, apabila ragu-ragu, langsung pergi ke dokter, check up, make sure kita sudah sehat untuk melanjutkan aktivitas, apalagi berolahraga yang cukup tinggi intensitasnya. Untuk memahami bonking atau hitting the wall ini, kita harus ingat satu ya. Semua kegiatan itu membutuhkan bahan bakar atau fuel. Itu konsep pertamanya untuk saya memahami bonking ini. Maksudnya bagaimana? Jadi ya untuk kita bersepeda sejauh 10 km akan membutuhkan sekian banyak kalori yang didapatkan dari membakar bahan bakar. Bisa itu lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Bonking adalah sebuah gejala di mana tubuh kita sudah kehabisan bahan bakar dan tak mampu membakarnya lagi sehingga sudah tidak ada fuel. Habis ya. Kalau mobil ya sudah tidak ada bensin, tidak bisa jalan lagi. Dia hanya bisa menjalankan fungsi-fungsi dasar saja. Tidak bisa dipaksa untuk lari lagi atau bersepeda lagi. Habis. Selesai. Nah, apa yang menyebabkan bonking ini atau hitting the wall ini? Yang menyebabkannya cukup sederhana ya. Seperti saya sudah bilang tadi, kita kehabisan bahan bakar. Analogi yang sering dipakai di sini adalah seperti sebuah mobil. Tentunya untuk menjalankan sebuah mobil, kita membutuhkan bahan bakar. Tanpa bahan bakar, mobil tidak akan jalan. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang kelihatannya banyak, tubuhnya cukup berisi ya, banyak cadangan lemaknya, tapi tetap bonking juga? Ini terjadi dikarenakan secara simpel atau sederhana, tubuh ini memiliki dua cadangan bahan bakar. Analogi yang saya pakai di sini adalah seperti sebuah mobil dengan dua tangki bahan bakar. Tubuh kita ini tentunya tidak sama persis seperti mobil ya. Mobil sudah tahu ada pipanya yang menuju ke tangki bahan bakar atau tangki bensin. Kalau dia butuh bahan bakar tinggal disedot. Apabila bahan bakarnya habis tinggal isi bensinnya, satu tangki. Tubuh kita memiliki macam-macam tangki. Untuk masalah ini saya bagi saja menjadi dua, yaitu karbohidrat dan cadangan lemak yang kita simpan di lemak-lemak itu tubuh kita. Dalam kehidupan keseharian kita, terutama apabila kita kurang aktif, energi yang kita pakai itu adalah energi yang kita pakai dari glukosa atau dari gula darah kita yang didapatkan dari karbohidrat. Jadi kita makan nasi misalnya satu piring, ya nasi itu akan digunakan oleh tubuh kita sebagai bahan bakar dalam menjalankan aktivitas kita keseharian. Dan bagi para atlet-atlet, terutama atlet endurance, tubuh mereka sudah terbiasa untuk menggunakan cadangan lemak yang ada di tubuhnya sebagai bahan bakar. Jadi mereka memang membakar fat yang ada di tubuhnya secara efisien sehingga mereka bisa mampu menjalankan aktivitas beratus-ratus kilometer. Inilah yang dinamakan dengan endurance. Semoga dari konsep itu saya sudah bisa dimengerti ya. Jadi mereka yang tidak terbiasa olahraga endurance, tidak terbiasa untuk membakar cadangan lemaknya. Mereka selalu menggunakan bahan bakar dari glycogen, sehingga ketika glycogennya itu habis atau kandungan energi dari karbohidrat mereka sudah habis, tangkinya kosong. Di sini mereka mengalami bonking atau mengalami hitting the wall tadi itu. Ketika tubuhnya mencari bahan bakar, mereka melihat karbohidrat itu sudah tidak ada, habis. Sudah tidak ada isinya lagi. Ini makanya sering kita dapatkan orang yang mengalami bonking adalah satu, misalnya mereka tidak makan ketika pagi, tidak fueling atau selama berolahraga mereka tidak ada asupan energi, dan juga mereka melakukan
aktivitas yang intensitas serta durasinya lumayan tinggi. Tapi saya fokuskan di sini sebagai intensitas. Karena dengan intensitas yang tinggi, tubuh kita juga lebih cenderung membakar lebih banyak energi. Jadi, seperti kita tahu, ketika kita makan karbohidrat nasi, ya tidak langsung dari nasi langsung energi ya. Harus diolah dulu. Kemampuan tubuh kita mengolah nasi atau energi yang masuk dari mulai kita makan sampai ready untuk digunakan itu tidak instan. Misalnya kita makan karbohidrat berat, lalu kita langsung berolahraga dalam tempo 1 menit, energinya itu tidak langsung tersedia bagi tubuh kita untuk digunakan sebagai energi untuk kita berolahraga. Disinilah orang-orang yang tidak fueling secara benar, tubuhnya akan mengalami bonking atau hitting the wall. Bagaimana cara menyiasati bonking atau hitting the wall ini? Saya berikan tips ya. Yang paling sederhana yang satu adalah make sure kita refueling dan fueling. Apabila kita hendak berolahraga, sebelum kita jalan jauh, ingat, makan dulu. Kalau bisa apa yang disebut mereka dengan carbo loading, yaitu kita makan dengan makanan atau asupan energi yang tinggi di kandungan karbohidratnya. Seperti misalnya kentang, nasi. Gunanya adalah ketika kita selesai makan, beberapa jam kemudian, energi itu siap untuk digunakan sebagai bahan bakar. Juga mungkin malam sebelumnya kita sudah siapkan makan beberapa ratus kalori, kemudian akan bisa digunakan di pagi harinya atau hari berikutnya ketika kita siap untuk berolahraga. Jadi jangan lupa, malamnya kita makan karbo, paginya kita bersarapan makan karbohidrat, dan juga jangan lupa ketika kita sedang beraktivitas atau sedang goes, karbonya juga tetap masuk. Kalau saya patokannya cukup simpel. Setiap setengah jam atau 1 jam, saya masukkan antara 30 sampai 60 kalori karbohidrat. Bisa dalam bentuk korma, bisa dalam bentuk pisang, bisa dalam bentuk energi gel. Saya sendiri jarang pakai energi gel ya. Saya pakai carbo drink, atau saya pakai korma, atau saya pakai pisang. Jadi setiap setengah jam atau 1 jam, terus kita pastikan kita ada asupan energi, terutama karbohidrat. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa terus konsisten dalam menjaga asupan energi itu? Ya, misalnya kita bisa menggunakan GPS sepeda kita yang bisa menggunakan reminder ya, makan atau minum. Atau kita pakai timer setiap 30 menit atau 60 menit. Ada beepnya, kita masukkan korma 1 atau 2, pisang atau energi gel. Itu bisa sangat membantu untuk menjaga kita tidak bonking atau hitting the wall. Lalu yang kemudian kita harus ingat adalah tentunya hydration atau asupan cairan. Saya di sini menggunakan Hydralyte. Kalau di Indonesia itu seperti Oralit ya. Jadi yang pakai ketika diare. Gunanya adalah untuk memastikan tidak hanya tubuh kita mendapatkan asupan energi, tapi juga cairan tetap ada. Karena itu juga bisa menyebabkan kita hitting the wall atau bonking karena tubuh kita tidak bisa efisien dalam membakar energi. Ingat ya, air saja tidak cukup. Kalau hanya kita pakai air, ketika kita berkeringat, tubuh kita tuh mengeluarkan mineral-mineral yang dibutuhkan agar kita bisa menyerap cairan. Jadi yang pasti kalau kita sedang berolahraga sepeda, apalagi panas-panas, pastikan asupan cairan kita jaga. Dan supaya aman, minum Oralit atau minum seperti saya di sini Hydralyte. Nah, masukan saya berikutnya adalah tentunya memilih kegiatan yang kita lakukan. Apabila kita belum terlalu fit dan kita belum tahu baseline dari fitness kita, pastikan kita jangan terlalu tinggi intensitasnya. Secara teori, apabila kita beraktivitas dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, tubuh kita masih mampu untuk menggunakan cadangan lemak sebagai energinya. Sehingga kita bisa, apabila kita berjalan pelan-pelan, ya kita bisa jalannya jauh tanpa bonking. Atau kita sepeda pelan-pelan, kita bisa jalan jauh tanpa bonking. Akan tetapi, ketika kita mulai meningkatkan intensitas, tubuh kita merubah caranya mengambil cadangan energi dari tubuh kita. Disitulah terjadi bonking. Jadi pilih intensitasnya. Ini berbeda setiap orang ya. Ada yang gampang bonking kalau sudah kecepatannya di atas 20 km per jam. Ada yang 30 km per jam. Ada yang 35. Atau atlet-atlet elit ya, di atas 45 km per jam mereka baru merasa bonking. Tergantung dari powernya juga. Banyak hal-hal yang mempengaruhi hal ini. Tapi apabila kita hendak menghindari bonking, ingat itu tadi, pilih intensitasnya. Juga jaraknya jangan terlalu jauh. Kita kira-kira ya. Misalnya kita sebelumnya belum pernah bersepeda 20 km, ya jangan dipaksa langsung 50 km. Pelan-pelan, intensitas yang cukup, dan jaraknya harus terukur. Nah, dari tips-tips tadi ada tips yang terakhir yang paling penting, yaitu tentunya latihan dan konsistensi. Semakin banyak kita berlatih, tentunya tubuh kita akan semakin efisien dalam membakar energi. Ingat di sini, obatnya cuma satu, makin sering goes. Dan goesnya bukan harus high intensity terus ya. Interval training, ngebut, racing, bukan selalu itu. Dimana kita bersepeda yang jauh 1 atau 2 jam dengan kecepatan yang konsisten yang bisa kita pertahankan tanpa terlalu capek. Dan yang paling penting adalah yang terakhir ini rekan-rekan. Jangan dipaksakan. Setiap tubuh manusia berbeda-beda.
Apabila kita memaksakan bonking terus, kita push terus ya badan kita, mungkin tidak membuat tubuh kita tambah kuat, tapi membuat kita tambah sakit. Kita harus ingat, setelah berolahraga, apalagi jarak dan intensitasnya cukup tinggi, maka kita butuh recovery. Apabila kita bonking, tubuh kita tidak akan mampu recover dengan baik. Akibatnya apa? Ketika kita memulai aktivitas lagi di hari berikutnya atau 2-3 hari kemudian, tubuh kita belum siap. Disinilah pentingnya kita menjaga asupan cairan dan asupan energi agar kita tidak bonking, dan ketika recovery, tubuh kita juga mampu memulihkan keadaannya seperti sedia kala. Ingat ya rekan-rekan, ketika kita sedang berolahraga, yang dibakar itu bukan hanya lemak, tapi otot, tulang, jaringan-jaringan lunak yang lainnya. Jadi, ketika tubuh kita sedang berolahraga dengan keras, apabila kita tidak melatih tubuh kita dengan baik, bisa-bisa akibatnya malah tambah buruk untuk kita. Tulang tambah keropos, otot tambah lemah. Disinilah penting kita sabar dan tidak memaksakan diri dan berlatih dengan konsisten agar kita bisa melampaui titik tonggak dalam latihan kita sebelum mencapai titik yang kita inginkan. Istilahnya ya, sebelum kita bisa berjalan harus merangkak dulu. Sebelum kita bisa berlari harus berjalan dulu. Tidak bisa ya semua itu dipaksakan dalam tempo beberapa hari. Semua butuh waktu, semua butuh kesabaran, dan semua butuh konsistensi. Oke rekan-rekan, bagaimana ulasan saya? Semoga berguna, semoga bermanfaat. Dan ingat rekan-rekan, kita berolahraga untuk sehat. Tujuan kita adalah mencapai kebugaran fisik sehingga kita bisa menikmati hidup. Tentunya, semua ini tidak instan. Semua ada jalannya, semua ada langkah-langkahnya. Jangan dipaksakan, jangan sampai kita cedera, lalu kita libur goes berbulan-bulan. Itu tidak baik dan tidak bijaksana ya. Baiklah, sampai di situ saja rekan-rekan video saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Tetap rajin goes dan salam pedal team!